Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Haura Najla dengan NIM 2410912320032. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropotik. Baik, langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropotik adalah sistem organ yang bertugas menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan urin yang merupakan sisa metabolisme tubuh. Urin ini mengandung zat-zat sisa seperti urea, asam urat, kreatinin, air berlebih, elektrolit yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa sistem ini, zat-zat racun akan menumpuk dalam tubuh dan bisa merusak organ penting lainnya. Sistem ini bekerja sama dengan sistem peredaran darah, sistem endokrin, dan sistem saraf untuk menjaga keseimbangan tubuh yang dikenal sebagai homeostatis. Sistem ini terdiri dari 4 organ utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinarin, dan uretra. Kemudian, ada organ-organ dalam sistem uropotik. Yang pertama adalah ginjal. Terdapat sepasang ginjal yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang bagian belakang bawah. Fungsi utama dari ginjal adalah menyaring darah, mengatur kadar garam dan air, dan menghasilkan urin. Ginjal memiliki unit fungsional yang disebut nefron. Setiap ginjal punya sekitar 1 juta nefron. Di dalam nefron terdapat glomerulus atau yang berfungsi sebagai menyaring darah, kemudian tubulus berfungsi menyerap kembali zat-zat yang masih berguna, dan kapsula Broman atau tempat awal filtrasi. Untuk organ yang kedua adalah ureter. Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Panjangnya sekitar 25 hingga 30 cm dan berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Kemudian organ yang ketiga ialah kandung kemih atau vesika urinaria, tempat penampungan sementara urin. Jadi kandung kemih ini adalah tempat penampungan sementara urin. Kandung kemih bisa menampung 300 hingga 500 ml urin sebelum sinyal ingin buang air kecil dikirim ke otak. Organ yang terakhir yaitu uretra. Nah, uretra adalah saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi untuk ejakulasi sperma, sedangkan pada wanita, uretra hanya berfungsi untuk ekskresi urin. Kemudian adalah proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Jadi di proses filtrasi ini terjadi di glomerulus, yaitu darah masuk ke ginjal melalui arteri renalis dan disaring di glomerulus. Zat yang lolos disebut filtrat glomerulus. Kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus proksimal. Nah, zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti glukosa, asam amino, dan sebagian air diserap kembali ke dalam darah. Kemudian adalah sekresi. Proses sekresi ini ialah proses tubuh membuang zat-zat sisa tambahan seperti ion hidrogen, amonia, dan obat-obatan ke dalam tubulus. Selain itu, terbentuklah urin sesungguhnya. Urin kemudian dialirkan ke pelvis renalis, lalu ke ureter, dan disimpan di kandung kemih sampai siap dikeluarkan lewat uretra. Fungsi lain dari ginjal ini ialah selain menyaring darah, ginjal juga punya fungsi seperti mengatur tekanan darah melalui hormon renin, mengatur produksi sel darah merah melalui hormon eritropoietin, mengatur keseimbangan asam basa, dan mengaktifkan vitamin D menjadi bentuk aktif atau kalsitriol.
Jadi, ginjal bukan hanya penyaring, tapi juga organ pengatur yang luar biasa penting. Terdapat di slide juga itu fungsi lain dari sistem uroprotik ini bisa dibaca aja di slide-nya. Kemudian ada gangguan sistem uropotik. Nah, sistem ini bisa mengalami berbagai gangguan seperti batu ginjal, atau bahasa ilmiahnya ialah nefrolithiasis, atau kristal mineral yang menyumbat di saluran urin. Kemudian ada infeksi saluran kemih, atau yang lebih sering terjadi pada wanita. Yang kemudian gangguan sistem uropotik kemudian ialah gagal ginjal. Gagal ginjal ini ialah kerusakan fungsi ginjal sehingga tubuh tak bisa menyaring racun. Kemudian gangguan selanjutnya ialah proteinuria, yaitu adanya protein dalam urin yang menjadi tanda awal kerusakan pada ginjal. Gangguan yang terakhir ialah hematuria atau ialah gangguan darah di dalam urin. Baik, setelah kita mengetahui tadi apa-apa saja gangguan pada sistem uropotik, di sini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai gangguan-gangguan tersebut. Jadi, sistem uropotik yang bertugas untuk menyaring darah dan membuang limbah tubuh melalui urin bisa mengalami berbagai gangguan yang serius. Salah satu gangguan yang umum terjadi adalah batu ginjal atau nefrolithiasis, yaitu terbentuknya kristal keras dari mineral dan garam di dalam ginjal. Batu ini bisa menyumbat saluran urin dan menyebabkan nyeri hebat, urin berdarah, serta mual. Penyebab utama batu ginjal antara lain ialah dehidrasi, konsumsi makanan tinggi oksalat, infeksi saluran kemih, dan faktor genetik. Pencegahannya meliputi memperbanyak minum air putih, mengurangi konsumsi garam dan protein hewani, serta aktif bergerak. Gangguan lainnya adalah infeksi saluran kemih atau ISK yang terjadi akibat infeksi bakteri seperti Escherichia coli dan lebih sering menyerang wanita karena uretra mereka lebih pendek. Gejalanya meliputi rasa ingin buang air kecil terus-menerus, rasa terbakar saat berkemih, dan urin berbau tajam atau berdarah. Pencegahan ISK bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan area genital, tidak menahan kencing, dan banyak minum air putih. Selanjutnya ada gagal ginjal, yaitu kondisi ketika ginjal tidak mampu lagi menyaring limbah dari darah. Gagal ginjal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gagal ginjal akut yang terjadi secara tiba-tiba dan gagal ginjal kronis yang berkembang perlahan akibat penyakit seperti diabetes atau hipertensi. Gejalanya antara lain pembengkakan pada tubuh, kelelahan, sesak napas, dan mual. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga tekanan darah dan kadar gula tetap normal, menerapkan pola makan sehat rendah garam, serta melakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin. Kemudian, proteinuria juga menjadi tanda awal kerusakan ginjal, di mana ditemukan protein di dalam urin yang seharusnya tidak ada. Biasanya proteinuria tidak menimbulkan gejala awal, namun bisa menyebabkan urin berbusa dan pembengkakan jika sudah parah. Penyebabnya termasuk diabetes, hipertensi, dan infeksi ginjal. Kondisi ini penting diwaspadai karena bisa menjadi pertanda gangguan serius pada ginjal. Gangguan lain yang perlu diperhatikan adalah hematuria, yaitu keberadaan darah dalam urin, di mana hematuria dapat bersifat makroskopik, di mana darah terlihat jelas dalam urin, atau mikroskopik yang hanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari infeksi saluran kemih, batu ginjal, cedera pada ginjal, hingga kanker pada saluran kemih.
Karena hematuria bisa menjadi tanda penyakit serius, pemeriksaan medis sangat diperlukan jika gejala ini muncul. Agar sistem uropotik tetap sehat dan berfungsi optimal, penting untuk memperbanyak konsumsi air putih, menjaga kebersihan organ intim, menerapkan pola makanan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kesehatan, serta menghindari kebiasaan buruk seperti menahan buang air kecil dengan perawatan yang tepat. Dengan perawatan yang tepat, kita bisa mencegah gangguan pada sistem uropotik dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, seperti yang kita tahu tadi, untuk mencegah berbagai gangguan pada sistem uropotik, diperlukan penerapan gaya hidup sehat yang konsisten dan disiplin. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah memperbanyak konsumsi air putih setiap harinya. Nah, kenapa? Karena asupan cairan yang cukup sangat penting untuk membantu proses filtrasi di ginjal, melancarkan aliran urin, serta membuang racun, bakteri, dan limbah metabolik dari tubuh. Idealnya, seseorang dianjurkan untuk minum minimal 2 hingga 3 liter air per hari, tergantung pada aktivitas fisik dan kondisi cuaca. Selain itu, menjaga kebersihan organ intim juga menjadi faktor krusial dalam pencegahan infeksi saluran kemih. Kebiasaan membersihkan area genital dengan benar, terutama setelah buang air kecil atau besar, itu dapat mencegah masuknya bakteri penyebab infeksi ke dalam saluran kemih. Hal ini menjadi lebih penting lagi pada wanita, mengingat anatomi uretra yang lebih pendek pada wanita sehingga risiko infeksi itu lebih tinggi. Kemudian, untuk pencegahan gangguan pada sistem uropotik selanjutnya ialah pola makan sehat. Nah, pola makan sehat pun berperan besar dalam menjaga kesehatan sistem uropotik. Mengurangi konsumsi garam berlebihan itu dapat membantu mengontrol tekanan darah dan menjaga beban berlebih pada ginjal. Selain itu, membatasi asupan gula, lemak jenuh, serta makanan tinggi oksalat seperti bayam dan coklat juga dapat mencegah pembentukan batu ginjal serta mengurangi risiko penyakit ginjal kronis. Makanan tinggi serat, buah-buahan, sayuran segar, dan protein sehat seperti ikan, kacang-kacangan, serta susu rendah lemak sangat dianjurkan untuk mendukung fungsi ginjal optimal. Nah, langkah penting lainnya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi individu yang memiliki faktor risiko serta hipertensi, diabetes mellitus, riwayat penyakit ginjal dalam keluarga atau usia lanjut. Pemeriksaan sederhana seperti analisis urin, pengukuran tekanan darah, dan cek fungsi ginjal melalui tes kreatinin darah atau laju filtrasi glomerulus itu dapat mendeteksi sejak dini masalah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Selain itu, kebiasaan menahan buang air kecil juga harus dihindari. Menahan air kencing dalam waktu lama itu dapat meningkatkan tekanan dalam kandung kemih, menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan bakteri, serta memperbesar risiko infeksi saluran kemih dan bahkan kerusakan kandung kemih. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk segera buang air kecil ketika tubuh memberikan sinyal kebutuhan tersebut. Secara keseluruhan, penerapan gaya hidup sehat mulai dari cukup minum air, menjaga kebersihan diri, menerapkan pola makanan bergizi, rutin memeriksa kesehatan, dan tidak menahan kencing merupakan kunci utama dalam menjaga sistem uropotik tetap berfungsi dengan baik. Dengan langkah-langkah sederhana namun konsisten ini, kita dapat mencegah berbagai gangguan serius seperti batu ginjal, infeksi saluran kemih, gagal ginjal, proteinuria, maupun hematuria, sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesehatan ginjal bukan hanya soal pencegahan penyakit, tetapi juga tentang memastikan tubuh mampu membuang limbah secara efektif dan menjaga keseimbangan cairan elektrolit serta tekanan darah dalam tubuh. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang sistem uropotik, sistem yang seringkali disepelekan, padahal sangat vital untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mulailah peduli dari sekarang, banyak minum air putih, hindari konsumsi garam berlebih, jaga berat badan, jangan menahan buang air kecil terlalu lama.
Nah, semoga materi ini bermanfaat dan makin membuat kamu paham betapa hebatnya tubuh manusia dalam menjaga keseimbangannya. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.